kegerakan ini sampai hari ini, tiap bulan mereka adakan camp 200-300 peserta. Wih, terus ribuan orang dijangkau orang-orang yang belum percaya baik. Dikejar-kejar polisi, mereka nggak takut. Nah, dalam tekanan penderitaan, mereka seperti gereja ulang, gereja bawah tanah. Mereka lakukan komunitas, ya. Kemarin saya ketemu sama mereka cerita, mereka bersaksi. Nah, dengan CMNI Indonesia ini merilis CMNC seperti itu pula, ya. Kita Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan seterusnya, seluruhnya yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia dirilis, artinya disuruh mandiri, tetap dibapaki oleh CMNI, tapi CMNI tidak lagi intervensi seperti CMNI Indonesia tidak lagi intervensi ke negara China, karena pembicara yang dulunya datang ke China itu sudah di blacklist, sudah dicekel, sudah tidak bisa masuk lagi. Nah, kalau mereka tidak memuridkan, ya, menduplikasi pembicara yang orang-orang China sana, berhenti, Pak. Ya, makanya ini kita diutus untuk pergi jadikan semua bangsa Kristus, supaya para pemimpin Jawa Timur bisa bersinergi dengan kembali kepada gereja-gereja lokal, menjangkau termasuk RMI, menjangkau sekolahan, perusahaan, instansi, yang melakukan pelayanan-pelayanan, ya, mengerjakan misi Bapak sebagai gereja akhir zaman. Ya, kita tidak lihat lagi kamu dari gereja mana. Yang saya dari GBD, ya. Ini di sini saya lihat banyak dari GKJW ya, mayoritas Pak ya. Mungkin juga ada dari yang lainnya, Pak Agung, GPT, oke, Pak Erik, Katolik, nah ini luar biasa. Nah, Priskat Katolik sudah dirilis oleh CMNI Indonesia, sehingga ada pria sejati Katolik. Woi, sejak pria sejati Katolik dirilis, ya, pria sejati Katolik bertumbuh luar biasa. Itu yang diharapkan, itu yang dimaksud simbol, ya, Priskat namanya. Sehingga seluruh keuskupan ya sudah mulai terus pergerakan pria. Dengan caranya Katolik silahkan, ya, liturginya Katolik silahkan. Artinya yang penting pelayanan pria ini, pemuritan pria ini boleh terjadi. Kenapa? Karena ketika pria dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, keluarga dipulihkan. Kalau keluarga dipulihkan, maka gereja dipulihkan, kota dipulihkan, bangsa Indonesia dipulihkan. One, two, three. Ini spirit kita tidak lagi ya. Dan saya pun datang ke sini tidak ada tendensi apapun, tidak bawa bendera apapun, saudara-saudara. Memang kita perlu ada organisasi yang memadai supaya tidak lihat nanti kalau ditanya ini dari mana, gak jelas, ya kan? Sedangkan yang senang rela melayani aja ada namanya SR kan, gitu ya Pak ya, ada identitasnya, senang dan rela melayani. Apa ini komunitas SR? Ya, kemarin saya telepon Pak Prayogo, nanti yang Pak Tung, yang musik, yang ada tim yang SR, apa ini Pak, senang dan rela melayani, luar biasa. Puji Tuhan ya, terima kasih, saya diberkati loh Bapak Ibu ya, semua nanti luar biasa. Si Dek Kuto kalah sudah ya. Dek Kuto gak videotron ini mana, tapi dijak nyanyi abot tadi tak lihat kabeh sing joget luar biasa ya. Beri kemuliaan Tuhan sekali lagi. Nah, saudara, RMI ini punya visi misi ya untuk membawa next ya, visinya menjadi ya, membawa setiap pria menjadi pria yang pulih sepenuhnya ya, pria yang pulih sepenuhnya. Kenapa? Sebelumnya ya Edul katakan bahwa kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Ternyata kesempurnaan seorang pria itu tidak terletak dari seberapa kaya, seberapa banyak duitnya, seberapa pintar dia, seberapa tinggi pangkatnya, termasuk karena kesempurnaan seorang pria di mata Tuhan adalah ketika pria serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu setuju? Sempurna nih bojone sampai nang oleh sugih. Cukup? Boten. Karakternya kaya Kristus. Amin. Luar biasa enggak? Ya sugih lan gregene roba rapi nomor saudara. Yang senyum-senyum pengalaman. Iya. Ngono. Ya. Dulu istri saya ini 48,
sebelum dipulihkan Tuhan. Wis duwite akeh sembuh, umpama ra karo bojo wis ojo kakek cangkem. Ngomong ojo kakek cangkem. Soalnya udah bener. Bener ngono, Bu? Pengalaman deh. Nah, kita ngomong jujur ya, dok. Loh, saya juga bukan pria yang sempurna. Saya bukan pria yang sempurna. Tapi saya pria yang memutuskan Kristus. Amin. Iya. Itu lebih penting, ya. Nah, oke. Nah, pria yang tulis untuk penuhnya itu adalah pria yang serupa dengan Kristus. Nah, rupanya yang misinya yang dikerjakan supaya pria pulih sepenuhnya, ya Bapak Ibu diundang di sini, ya puji Tuhan, alhamdulillah ya mau datang supaya dong ngerti oh Bapak iki gawe kudu pulih iki piye to. Nah, ya kita mau belajar supaya ada berkat atas rumah tangga. Mau diberkati rumah tanggamu? Amin. Oke, kita tapi tidak berhenti sampai hanya diberkati, tapi sampai menjadi saluran berkat. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Oke, ngomong gini, saya mau diberkati dan jadi saluran berkat. Ayo kirikan ngomong. Maka untuk itu RI ya mengajak pria-pria termasuk keluarga-keluarga suami istri, karena modulnya bukan pria saja tapi ada suami istri ya yang kita akan adakan, yang nanti kita akan infokan dan seterusnya. Nah, maka misi yang dikerjakan oleh adalah membangun, kata kuncinya membangun. Katakan membangun. Ya, membangun komunitas terang dan garam. Siapa? Ya kita ini. Amin. Ya kita dipanggil dari kerajaan gelap dipindahkan ke dalam kerajaan terang untuk menjadi rumahnya, ya kemudian menjadi terang dan garam, membawa perubahan, membawa dampak. Tapi banyak rumah Tuhan, katakan rumah Tuhan saya yang rumah Tuhan. Amin. Duduk gedungnya gereja di rumah Tuhan, betul, itu gedung tempat ibadah. Ya kita perlu rumah ibadah. Tapi gereja atau rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah setiap kita. Amin. Jadi kita ditebus, tujuan penebusan duduk mok sampean dan saya semua ditebus, dosanya diampuni, mati masuk surga orang muntok. Sampean dan saya ditebus, diampuni, dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang, dibangun untuk menjadi rumah Tuhan, kemudian untuk menghadirkan kerajaan Allah menjadi terang dan garam di muka bumi ini dan memperluas menjadi saksi. Amin. Orang melihat Kristus atas hidupmu, atas keluarga. Ya, maka kita kerjakan ini. Nah, malam ini ya kayak ini membangun komunitas terang dan garam, komunitas yang membawa perubahan ke dalam dan keluar sampai membawa perubahan. Amin. Ya, karena Ed Gold, foundernya Pria Sejati almarhum, mengatakan perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Ojo ngomong aku berubah, lah hidupmu belum berdampak dan membawa perubahan. Amin. Setuju? Kalau hidupmu berubah, harusnya hidupmu itu berdampak membawa perubahan. Minimal sopo, like pria, bojomu, anakmu berubah. Orang sekitarmu mengalami perubahan dari mana? Dari perubahan dari hidupmu terlebih dahulu. Untuk itu katakan perubahan dimulai dari saya. Perubahan dimulai dari saya. Katakan saya. Ternyata diteliti 9 dari 10 Josh Barnett, seorang riset yang riset orang-orang Kristen, kehidupan orang Kristen, dia riset 9 dari 10 orang Kristen dibandingkan, ya diteliti karakteristiknya orang di luar dan orang Kristen, ternyata hampir nggak ada bedanya. Sendok garpu, ngerti maksudnya? Beti bedo tipis, ya kan? Saya ada pelayanan pria di penjara, di situ ada gereja. Ternyata kalau yang di luar sana pakai narkoba, wong Kristen bandari tambahan. Loh itu terjadi. Ya, lek di luar sana tombok togel wong Kristen bandari. Tambah bandari wong Kristen. Loh itu terjadi. Ini Pak. Artinya 90%. Rumah Tuhan gagal menjadi terang dan garam. Coba dicek, direnung. Aku termasuk sih 90% itu betul ya. Aku enak beda nikah ya kalau sini coba mana ya. Betty, ngerti Betty?
yang senyum-senyum bertobat, yang tunduk kepala tertuduh, saudara. Puji Tuhan kalau ada yang tertuduh, ada yang tersinggung, apalagi ya tidak apa-apa ya Pak Bagio ya, paling ini aku mulai harus ada. Aku paling nesu-nesu ya Pak Bagio saya dilabrak. Tapi saya percaya nggak ada yang marah karena Roh Kudus bekerja menegur kita untuk apa? Memperbaiki. Dan gue mungkin orang ditegur ya orang sadar. Coba angkat tangannya semua, tangannya diangkat kabeh. Ayo batu itu keplak sadar. Untuk batu. Orang dikeplaki batu orang sadar. Ya Bu, ya Bapak rasa sadar keplak batu. Tambah obo. Oke ya, jadi membangun komunitas terang dan garam dengan nilai-nilai kebenaran lewat apa? Pemuridan. Nah ini yang dikerjakan oleh RNI yang menjadi kepanjangan dari CNI. Karena secara ini mereka pengurus BOT sudah tidak mampu kualan, saking besar ya sudah pelayanan pria. Ya, nah untuk itu ini sekali lagi adanya RNI adalah kepanjangan dan jaringan sinerginya dari CNI. Sekarang kita RNI ini setara, ya Pak Bagio, setara. CNI Indonesia sekarang sudah tidak intervensi Jawa Timur lagi. Oh, kudu ini aturan ini pembicaraan ini PK ini wes gak RNI buat camp tidak ada PK. Senang dan rela. Itu PK nggak ada. Mangan tok. Nah, kayak imangan wes bensin podo dewe-dewe. Bensin itu di podo, ya kan? Nah, supaya kita sama-sama melayani di sini dengan senang dan rela. 1, 2, 3. Yes. Mau melayani senang dan rela? Amin. Amin. Wis kaose ngono lek bersungut-sungut ya. Enggak oleh. SRI ketuane sapa? Ya. Itu kapan-kapan sampai bersungut-sungut lapor nanti. Enak usulan kesel ini terus gak perlu beneran. Oh belum ikut. Aku sudah punya kaosnya Pak. Necel Pak. Oh, kan mau beli kaos di sini sobat penting untuk sesi ini ya. Oh iya Pak, sampai bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan SL ini lebih diperluas sinergi dengan RNI. Ya, kita akan bagikan semua, berikan gereja lokal di sini GKJW mau ada komunitas pria khusus Jumat, silakan. Kami senang dan melok-melok, saudara. Ya. Wes gak usah ngomong wis SL jenenge saya wis mau Bapak GKJW apa jenenge wis dah penting memang. Sing penting pria dipulihkan. Ya. Oke, nah maka ini yang kita terus mau kerjakan. Ini misi Bapak yang sebagai gereja-gereja kita harus menyelesaikan misi. Kenapa pria? Bukan berarti wanita enggak. Karena pria dimuridkan untuk memuridkan istrinya, kemudian memuridkan anak-anaknya, keluarganya, dan berikutnya akan kembali menjadi berkat memuridkan pria-pria yang lain, orang di sekitarnya, karyawani, duluri, onconi, kan ngono ya, untuk jadi saksi, jadi teladan seperti itu. Nah, oke, itu misi, visi misi, oke, value-nya mungkin saya baca aja, punya spirit sonship, dia punya hati murid. Karena kita dibangun dengan komunitas, setiap kita harus punya hati murid, hati yang mau mendengar, hati yang mau belajar, hati yang mau ditegur, hati yang mau didisiplin. Setuju? Setiap kita yang sudah dipanggil Tuhan Yesus ya untuk menjadi murid Yesus. Nah, kita semua harus punya hatinya murid, hati yang rendah hati, yang lemah lembut, yang mau dibentuk. Ya. Oke ya, itu nilainya yang kita hidupi. Kemudian rela berkorban, ya, ini senang dan rela berarti ya. Keteladanan, berintegritas, dapat dipercaya, bergaya hidup saling peduli, terus kemudian pantang menyerah di tengah masa zaman masa yang sukar. Oke, nah itu sedikit sosialisasi dari kami RNI ya. Jadi banyak hal yang nanti kita akan kerjakan program, tapi saya mau sampaikan malam ini tentang misi pria sejati. Untuk menjadi saluran berkat, mungkin bisa digantikan materinya. Itu sedikit sosialisasi. Nanti kalau ada yang bertanya mungkin bisa nyusul. Tapi malam ini kita mau belajar betapa pentingnya dan betapa hal yang sangat luar biasa misi
pelayanan pria sejati. Ya, ini bukan berarti RMI-nya ya, tapi setiap pria bisa mengadopsi dan mengerjakan ini. Ya, nah, kenapa demikian? Saudara, sekali lagi saya katakan, ya, misi pelayanan pria ini memiliki potensi yang sangat besar, tapi banyak tidak dikerjakan justru. Ya. Kalau pria sekali lagi tadi itu yang berpotensi sangat besar, abang ijo nih rumah tangga tekon sapa? Wong lanang wong itu abang ijo nih rumah tangga. Nah. Setuju Bu? Ibu RP juga kaya piye bukan tergantung silakan. Hancur hendaknya keluarga itu dimulai dari, karena pria adalah kepala. Setuju? Yang jadi kepala siapa? Bapaknya apa ibu? Nek dipanggil Pak Lurah, kepala keluarga ini siapa? Bapak. Tapi lek nang omah kepala nih. Nah, kui masalahnya itu yang perlu dirubah, yang perlu dipulihkan, ya. Nah, maka dari itu, Bapak, ya betapa bahwa pelayanan misi pria sejati adalah berpotensi sangat besar. Ya. Ini kekuatan gereja akhir zaman. Ini kekuatan gereja juga termasuk gereja lokal. Ya. Bayangin pria-pria gede Eropa itu pria-pria sudah pada nggak lagi ibadah, wis gak Tuhan-Tuhanan. Ya, lek ngomong mereka Kristen progresif. Wis pokok aku dadi wong apik, mlebu surga. Iso apa gak? Ya, nah itu menjadi sesuatu yang rusak semua kita. Ya, nah maka dari itu pelayanan pria ini Indonesia, ayo jangan sampai bapak-bapak diculupin, ayo supaya generasi. Saya di Pare di kampung Inggris, banyak anak-anak muda sudah menjadi agnostis, tidak punya agama lagi. Mereka baik dengan agama. Kenapa? Lihat buah apa? Mani dan gereja, jos, tapi kenyataannya red. Lho tenanan kuwi. Dong wae wis aku gak agama-agama. Sing anake kiai ngono. Melok nek aku melok pancam. Lha kamu ya ngomong aku anak kiai juga. Ya aku moh. Coba dicek. Kira-kira anakmu belum gak kaya sampean. Sing duwe WA, duwe SMS. Nduk bapake wis dadi bapak sing dibanggakan ke guru. Kira-kira jawabannya apa? Guru. One, two, three. Aku ora ngobahi malam ini tak pikir sampean kabeh wis pinter-pinter makone nek Pak Dito aku di. Grogi jadi Pak Agung. Ya, tapi tidak apa-apa, saya cuma bagi hidup ya. Nah, saudara, oke, misi pria sejati ini keluarga saya, istri saya Esther, juga anak saya Christopher, sama mantu saya Cynthia, terus anak perempuan saya Sharon, cucu saya Charles. Muslim ya, puji Tuhan. Ya, saudara kalau lihat kira-kira bahagia kan keluarga ini? Bahagia. Ekspresinya bi? Bahagia pol. Urung mesti, saudara. Lek putung guyu cis kan ngono ya ta. Jerone remuk ya kan. Ya, tapi minimal ya ekspresi itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Ya, kalau tidak sempurna, saya nggak ngomong keluarga saya sudah sempurna, keluarga saya dan saya pun juga bukan orang yang sempurna. Amen. Kita sama-sama belum sempurna, maka masih perlu Gusti Yesus. Amen. Amen ya, biarkan Tuhan Yesus yang berfirman malam ini. Oke, next, saudara, kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagaimana setiap kita boleh diberkati dan menjadi saluran berkat. Karena banyak orang Kristen hanya senang diberkati, tapi untuk menjadi saluran berkat musik. Akhirnya banyak orang Kristen jadi laut mati. Tahu laut mati?
Ngerti laut mati? Di Israel ada 2 laut, namanya laut mati dan laut Galilea. Dapat satu sumber yang sama dari sungai Yordan. Lho nyangopo? Laut mati karo laut Galilea itu bumi langit. Laut mati gene kehidupan. Laut asin, beracun, pahit, nek jegur di kono ora kelep. Tapi di laut Galilea itu ada kehidupan yang subur, bahkan ada 17 jenis ikan spesies yang tidak ditemukan di belahan laut dunia lainnya. Sekitarnya banyak kebun anggur laut, madu susu dan sebagainya. Sangat subur. Kenapa? Laut mati dia hanya menerima dan menerima dan menerima lagi, ditampung semua untuk dirinya. Jadi laut mati pahit, beracun, dan kehidupan. Tapi laut Galilea menerima tapi juga mengalirkan, karena jadi saluran. Di situ ada kehidupan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita. Amin, saudara? Oke, Anda mau jadi laut mati atau laut Galilea? Saudara dan saya diberi hak untuk menerima janji Allah, dan janji Allah kepada Abraham adalah perjanjian Mekah. Anda adalah orang-orang yang sebenarnya berhak menerima berkat yang turun atas Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi ingat, perjanjian berkat antara Allah dan Abraham itu ada 3. Bangsa akan menjadi bangsa yang besar, bangsa akan menjadi bangsa yang berkuasa, dan yang ketiga, bangsa lewat keturunanmu akan apa? Bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Artinya, saudara dan saya adalah orang-orang yang akan menjadi saluran berkat. Amin. Bukan hanya orang yang diberkati, tapi orang-orang yang akan menjadi saluran berkat. Nah, malam ini bagaimana kita menjadi keluarga, menjadi pria, menjadi wanita, menjadi suami istri, menjadi keluarga-keluarga yang menjadi saluran berkat. Nah, kita baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama. Perikrupnya judulnya berkat atas rumah tangga. Mau diberkati? Katakan, saya mau diberkati sampai jadi saluran berkat. Saya mau diberkati sampai jadi saluran berkat. Amin. Urip gue cek cadek-cadek Pak, kalau jadi saluran berkat, mumet mikir cicilan. Bantu beri? Yes. Enak sih beli cicilan. Pakai. Gak ngaku. Batu ketika pelaksanaan. Jadi saluran berkat atau cicilan terus ya. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Nyanyian siaran. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sopo laki-laki atau wanita? Laki-laki. Dimulai dari sopo berkati rumah tangga? Laki-laki. Sing laki-laki ngomong saya. Saya. Setuju? Ibu Limane gak terima ibu. Ya, betul Pak. Lewat bapaknya gak nyambut gawe, berkat kopi. Mangan turu dolan kopi. Ya. Pinter. Tapi wis beda cerita lek. Gak terima ya. Pria wis pinter iki. Itu ngeles maksudnya. Oke, kita lanjut kemudian ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, dari ayat ini kita perlu belajar. Ayat ini sebenarnya juga memang untuk semua. Tapi kalau kita ngomong konteks berkat atas rumah tangga, demikianlah diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, kita mau belajar apa kunci? Ya, apa kunci setiap kita, terutama pria, saya mau katakan ya, kunci ya, agar saudara dan saya semuanya boleh diberkati sampai menjadi saluran berkat.
Ada 3 kunci. Ada berapa? Ada 3 kunci agar berkat atas rumah tangga lewat ayat ini. Oke, next. Ya, yang pertama kita belajar siapakah yang dapat menjadi saluran berkat kepada keluarga dan lingkungannya. Karena ketika pria dipulihkan, pria diberkati, dia akan menjadi saluran berkat, memberkati keluarganya, lingkungannya, gerejanya, kotanya, bahkan bangsanya. Ya, nah 3 kunci dari ayat 1 dan 5. Yang pertama, saudara, firman Tuhan katakan, nyanyian siara berbahagialah. Berbahagialah artinya ini dapat dikatakan diberkatilah. Ya, kata berbahagialah ini dalam bahasa aslinya adalah diberkatilah. Ya, setiap orang yang pertama apa? Takut akan Tuhan. Sampai sini. Takut akan Tuhan itu. Boleh Tuhan tetap melayu. Takut akan Tuhan kira-kira seperti apa, Pak? Ibu? Gimana Bu? Menurut Bapak Ibu? Taat akan perintah Tuhan. Oke, setuju. Dengar tuh, takut akan Tuhan tidak? Menjalankan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oke, nek Pak Agung, orang usah buka kitab, boleh kamus bareng. Menurut Pak Agung takut akan Tuhan tidak? Hidup kudus, oke, takkan hidup kudus, menjalankan perintah Tuhan. Saya aku tekon sama istri ibu, menurut Pak Agung takut akan Tuhan. Tenang nih. Takut istri kok takut akan Tuhan? Oke, lo pria takut sama istri. Ketimbang takut sama Tuhan, lebih takut sama istrinya buahnya. Leres apa leres Pak? Leres. Ya, saudara, ya itu semua jawabannya benar ya. Kita mau takut akan Tuhan. Karena diberkatilah, berbahagialah. Yang pertama kuncinya agar kita boleh menjadi saluran berkat. Diberkati dan menjadi saluran berkat adalah kunci yang pertama. Takut akan Tuhan itu begini. Takut akan Tuhan itu selain taat melakukan perintah Tuhan, hidup dalam keputusan, itu lebih begini. Punya rasa respect. Respect itu menghormati Tuhan. Setuju? Nah, jenengan Pak Bagio, Pak Pendetanya itu ya. Tentunya kita sebagai jemaat punya rasa respect, ngajin, menghormati Bapak Gembala. Lek ngarepe Bapak Gembala kira-kira lek Bapak Gembala ro yak-yakan enggak? Kira-kira wani yak-yakan enggak? Ngerti enggak ya? Ya. Kayak modelmu aja ora cakap. Benar enggak? Nah, maka sebenarnya takut akan Tuhan itu dimulai dari rasa respect. Benar? Ya, karena Tuhan begitu baik. Bapa mengasihi, respect, takut akan Tuhan, sadar. Itulah yang disebut kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita sadar kalau Allah ada di hadapan kita. Tuhan melihat apapun dan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan lihat. Kalau mau terus punya rasa itu, takut akan Tuhan, respect mengenai itu, maka diberkati. Amen. Nah, ini kunci yang pertama. Yang kedua, saudara, siapa yang dapat menjadi saluran berkat kepada keluarga dan lingkungannya adalah siapa? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ya, itu tadi ditunjukkannya. Ya lek ngalor yo ngalor. Ojo kon ngalor terus itu kon mandek preyo Pak. Wes gak usah kakek cangkem koyo aku biyen. Lho Tuhan bisa bicara lewat istri kita enggak? Bisa. Ngiling nih. Jadi bapak-bapak ngerti gak lek dilene salah? Kira-kira ngerti enggak? Pura-pura tidak pengalaman sudah. Enggak mau ngerti. Jadi ngerti lek salah. Ya toh. Tapi dilek nih tambah cocok ya Bu. Pengalaman soalnya. Bentuk pria mergo egois. Ditunjukkan sing bener karo bojone karo sisiane ae ora gelem minggu yang gereja Pak wis gak usah gereja terus turu gereja peno. Ana sing ngono. Pas muring-muring. Ini jalannya salah kok bener tuh ibadah. Ini bener toh. Tapi diomongi sing bener
Sing ketok gak gelem. Opone ditunjukkan jalan sama Tuhan sing gak ketok. Wis mudeng ae tobat. Mandek kobar. Enggak terus. Ini jadi problem akhirnya. Kacau semua, benar gak? Ini karena keegoisan pria. Tapi bukan berarti bukan hanya pria aja. Wanita juga banyak yang gak mendengar. Ya, dia ini bujuni diarah ini wes. Orang tunduk tambah nyerutut gitu. Jempling. Kayak siapa bu jempling? Aku rata loh bu, saya dewi sih aku. Saya dari wajahnya kelihatan. Ini jempling, ini senggol kacau. Saya ngomong, boleh duit itu lo penak ngomong, bantu terima. Ya, kita semua harus mau berjalan ya, dalam jalan yang ditunjukkan. Nah, tapi banyak keluarga, suami istri, pria wanita, gak mau jalan kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan, yang adalah firman, yang adalah kebenaran itu. Banyak kita tanpa disadari sudah melenceng, gak lewat jalan yang ditunjukkannya. Lah ngono njaluk jalan berkat, tekun bicarane apa nek dadi saluran berkat. Sing mesti jadi batu sandungan, utang rono, utang rene, rono durung dilunasi, golek utangane. Akhirnya kena renten, kena pinjol, uber ya. Stres. Bunuh diri. Mumet iki. Akhirnya gak jadi saluran berkat kok. Gak mau berjalan kepada jalan yang ditunjukkannya. Ya. Sebenarnya Tuhan tunjukkan enggak loh jalan yang ditunjukkannya. Awake dhewe iki kudune mlakune piye jane roh buka gak dhewe iki. Genah ora? Dong ora kira-kira jalane Tuhan iki. Wis dong hukum. Nek kurang dong sekolah minggune. Jane dhewe iki kecil iki diajari Alkitab. Bener? Sangke awake dhewe ya blek budak micek. Komplit kan ora ya diane Pak Bagian Nur Sewu wis ben apa-apa. Bantu Tri? Iya. Lumunku dibudak-budak ning guyu wae tambah. Oke ya. Nah, yang kedua, jalan yang ditunjuk yang ketiga, kiranya Tuhan memberkati engkau ya, suami istri dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kapan? Seumur hidup. Yang ketiga, kuncinya untuk kita boleh menjadi saluran berkat sampai menjadi saluran berkat. Ya. Yang ketiga adalah untuk kita tinggal tetap di rumahnya. Ya, Sion itu bicara rumah Tuhan. Bukan berarti terus tinggal di gereja, gak mulia-mulia orang. Rumah Tuhan itu, ya artinya rumah Tuhan di mana di dalam keluarga itu hadir siapa? Hadiratnya Tuhan. Nah, keluarga itu rumah Tuhan enggak? Ya, komunitas ini rumah Tuhan enggak? Ya seperti ini sebenarnya rumah Tuhan. Jadi itu gedung, kita perlu gedung. Tapi 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Kalau kita terus ada dalam hadirat Tuhan, artinya engkau tinggal di dalam rumah Tuhan bersama Tuhan. Seperti itulah sebenarnya settingan dari awal manusia diciptakan. Adam dan Hawa sebelum diciptakan Tuhan lancar di Kejadian, saudara. Tuhan ciptakan apa dulu? Persiapan apa? Taman Eden itu, Taman Eden itu rumah Tuhan. Dan tidak di mana setiap hari Adam dan Hawa boleh ngobrol, omong-omongan kalau Tuhan. Begitu Adam dan Hawa keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari Taman Eden, apa yang terjadi? Penderitaan, kutuk, kan karena dosa. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya ditebus Yesus Kristus untuk kembali masuk dalam rumah. Amin. Amin. Nah, makanya saudara jangan pernah lagi saudara lebih tertarik keluar dari rumah Tuhan, dari hadiratnya, ya, dari tahta kasih karunia-Nya, tertarik kepada hal-hal yang duniawi, yang kedagingan, remuk, wis pasti itu. Gak ada berkat, sih mesti pokoknya kalau jadi saluran berkat, ya jadi batu sandungan. Jadi kunci yang ketiga untuk kita boleh menjadi saluran berkat,
Ya, bagi lingkungan dan sekitarnya kita harus tinggal di dalam rumah Tuhan, di dalam Zion, di dalam tubuh Kristus, punya komunitas, punya kelompok-kelompok kecil yang dimulai dari keluarga, yang ada misbah keluarga, berdoa sepakat bersama, firman, renungan firman, baca firman bersama, saling mendoakan, saling melayani. Itulah orang-orang yang diberkati. Ketika apa? Dia ada di dalam rumah Tuhan, yang terus menyembah, memuji, hidup dalam kebenaran firman. Ada firman di dalamnya, di situ ada Tuhan, di situ Roh Kudus tinggal. Maka disitulah kita akan diberkati dan bahkan sampai menjadi saluran berkat seumur hidup. Luar biasa. Yang percaya dengan janji Tuhan katakan amin. Yang percaya dengan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan katakan amin. Mau melakukan 3 hal ini, tak bedanya ada yang mulai sampai tangan gedor, boses, perai, Pak Bagio. Kita mau pulang dari tempat ini melakukan 3 hal ini. Setuju? Setuju? Bisa enggak melakukan ini? Bisa. Bisa enggak? Yang bisa angkat tangan. Yang tidak bisa angkat tangan. Di kormile nggak bisa, nggak bisa. Enek saya angkat tangan, milih saya angkat tangan, kan? Milih di singarai negoro kacau. Lanjut, yes. Nah, oke ya. Jadi ada berapa kunci? 3 kunci. Yang pertama, hidup takut akan. Yang kedua, berjalan menurut jalan yang ditujukan. Lah gak roh tekono Pak Bagio. Jalan itu piye iki? Nah, kadang kan sering bingung di simpangan. Wah, Pak iki butuh ngene iki mah piye, Pak? Enake utang neh. Apa golek bunga apa golek piye? Nah, aku tekono Pak Bagio. Ya lah. Itu butuh duit gampang. Ya lah. Oke. Setuju, Pak? Amin. Oke ya. Nah, jadi yang ketiga apa? 3 di dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Terus dalam persekutuan orang-orang percaya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, termasuk seperti ini. Ada diberkati? Kalau kita terus ada di rumah dan mendapatkan firman kebenaran, mendengarkan, untuk melakukan, saudara, loh, di sini kita akan terus berjalan dalam perjalanan berkat itu, saudara. Dan kita akan jadi saudara berkat. Nah, tapi saudara, saya mau katakan, aku di pengalamanku diri, ya. Tadi saya lihat ada 70% bisa. Aku praktek sejak bertobat lagi 2009 kalau Gabriel jadi untuk melakukan 3 hal ini. Kau wangelan. Sampai dari wong Kristen berapa tahun? Pak Bagio berapa tahun? 58. Wah, sejak lahir. Berarti 58 tahun 9 bulan sebenarnya kan jadi weteng ngoco. Loh, aku dewi lah aku sampai karo ya. Aku dewi nglakoni ibonan. Apa nek kok dewi? Wes akeh babras. Setuju? Loh. Tenane iki, Saudara. Iki lek wis kabeh iso, berarti khotbah selesai. Piye? Nah, saya sendiri jujur. Saya ketika dari Kristen sejak sekolah minggu, istri saya ini konco SMP. Nibonan itu bener. Wis pelayanan. Kelakuannya kayak apa? Kabur aja. Kok apa-apa iki biyen. Loh yo, jujur ya kan. Kowe nek pengen roh asli ini bojomu piye kono sisian. Kowe Pak Bagio ngomong waduh iki semua luar biasa nek kono bojomu piye Pak Bagio. Aku rono. Kayak kono bojomu sih gitu. Karena nek Pak Bagio sing ngomong wis berubah iki cuma 100% kebenaran. Nek tekon bojone iki bojone nek ora. Di bojone. Masa. Oh, masa. Nah, kalau tekon bojone ora asli iki. Daya kalau istri yang ngomong itu 75% kebenaran. Kenapa? Roh bendi
Lek di dhuwur mimbar khotbah itu kaya malaikat, saudara. Betul? Lek nang omah? Saya bilang. Lek gereja gawe syal kae majelis, saudara ya. Lek nang omah? Nang omah apa? Aku ora wani ngomong, saudara. Sampeyan sing krasa dhewe karo piye. Ya. Ibu yang guyu. Cocok gitu. Oke ya. Nah, Bapak Ibu gini. Saudara, pria diberkati yang takut akan Tuhan, yang berjalan menurut jalan tunjukkannya, kemudian tinggal berjuang rumah Tuhan. Saudara, next berikutnya ya. Itu ada cirinya. Ciri pria yang diberkati, keluarga yang diberkati, cirinya ini di ayat ini, saudara. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila kau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah kau dan baiklah kau. Jadi pria yang diberkati ya itu berbahagia. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang berbahagia. Artinya keluarga yang bisa menikmati, keluarga yang bisa ada ucapan syukur, saudara. Betul? Pakai bersyukurnya, pakai bersungut-sungutnya. Pakai ngersulone, pakai bersyukure. Terus nek kulit bintang kok nek ngersulo ae. Tandane keluargamu belum. Kalau diberkati firman Tuhan ngomong apa? Sudah jelas loh, saudara. Kalau Anda melakukan 3 berikutnya akan menjadi baik keadaanmu, berbahagia seisi rumahmu. Amin. Nah, saudara, berkat Tuhan itu tidak tergantung seberapa banyak uang yang Anda dapat loh, saudara. Ya ada orang yang penghasilannya cepet tio, ngerti cepet tio. 100 juta. Akeh ora? Akeh kok gak 100 juta nek kene. Tukane kerupuk untuk piro gitu. Itu sawah, saudara ya. Nah, tapi pengeluarannya pek gotio. Pengeluarannya 150 juta. Sing 50 juta nih di bayar utang, bayar bunga, nang diskotik, nang rumah sakit. Tidak ada kebahagiaan, tidak bisa menikmati. Bendino nguruni obat tidur, stres, bendino ngombe, mabuk dan sebagainya. Lek ra ngombe ra iso tuku, mosek, koyone akeh. Saya melihat banyak orang di kota kaya, tapi tidak berbahagia. Kenapa? Tidak bisa menikmati. Lebih baiknya koyone 5 juta gotyo, tapi berbahagia, bisa menikmati, bisa bersyukur. Pilih di sing 100 juta atau 5 juta? Pilih di apa ngambil sing 100 juta loh. Lalu pria yang menunggu mana? 1 juta pakai duit. Anything it manis, segala sesuatu butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Amin. Amin. Ya, tidak ada jaminan ya bahwa kebahagiaan itu dengan uang yang banyak, nggak ada jaminan. Setuju? Bukan berarti kita nggak butuh uang. Dan berkat Tuhan itu juga tidak tergantung dari seberapa banyak uang atau pendapatan atau gaji yang kamu dapatkan. Bukan itu jaminan bahwa Anda adalah orang diberkati. Ya. Karena banyak orang kaya, koyone miliaran dan sebagainya, piyuh mulai gak karu-karuan. Tambah kaya, tambah jahat, tambah medit, saudara, mentolo. Akeh gak? Kacau gak? Apa itu ciri orang yang akan jadi saluran berkat? Sekalipun dia, kalau kita ngomong bahwa Anda diberkati itu dengan banyaknya, oh kalau Pak diberkati Tuhan, sugih, mobilnya mewah, sawai ombo kayak ngomong ya kan? Loh, apa itu? Apa itu tandanya? Belum tentu. Sing jelas firman Tuhan ngomong adalah siapa? Orang-orang yang berbahagia, artinya bisa menikmati dan baik keadaannya. Coba dicek keadaanku baik enggak? Hubungannya sampai suami istri loh. Baik bukan? Bajunya seragam ini ya oke lah ya. Ya pakai saya hati, ya luar biasa.
Bantu terus mati. bapaknya guyon gitu. Tapi bojone bojone seragam ning gereja yo gak jaminan. Ya, nah oke. Nah dari sini saudara, berikutnya pria yang diberkati cirinya seperti ini, keluarga yang diberkati cirinya seperti ini. Nah saudara, next. Selain keluarga itu, pria itu, suami itu atau istri diberkati, berikutnya dampaknya pria yang takut akan Tuhan tadi menjadi baik keadaannya, keluarganya yang penuh ucapan syukur, keluarganya ada sukacita, dapat menikmati. Kenapa? Karena dampak dari pria yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan tadi, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yang terus tinggal di dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Artinya saudara, itu berikutnya istrinya akan seperti apa? Dampaknya kemana dulu? Ke istri. Istrinya akan seperti apa? Pohon anggur yang subur di dalam rumah. Teman-teman ngomong. Nah, istri yang seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya itu kayak apa? Ayo besok cari datang. Kalau Pak Untung berdiri di bawah sudah kelihatan ya Pak. Mohon izin saya naik satu trap ya supaya kelihatan karena saya tidak setinggi suami saya. Ya, istri apa tadi? Yang tumbuh seperti pohon anggur yang tumbuh subur di dalam rumah. Ya, anggur itu menggambarkan kesetiaan dan berkat, gitu ya. Jadi seorang istri yang punya suami yang takut akan Tuhan, itu dia akan menjadi seorang istri yang setia, yang menjadi berkat di dalam rumah, di dalam rumahmu, yang artinya setia. Meskipun mungkin ini ya suaminya tidak ngayani cukup, gitu ya, tapi karena dia menjadi seorang istri seperti pohon anggur yang setia, dia akan setia dengan seberapapun hasil yang dia berikan, yang diterima dari suaminya. Dia akan setia mengelola itu, ya. Dia akan tetap jadi berkat seberapapun yang dia terima dari suaminya. Trimo ing pandum. Iya, karena banyak seorang istri itu merasa tidak cukup karena keinginannya juga banyak, gitu ya. Nah, seorang istri yang mempunyai seorang suami yang takut akan Tuhan, dia juga akan menjadi berkat di dalam rumahnya, yang artinya dia bisa membawa dampak, dia bisa membawa ketenangan dan kedamaian di dalam rumahnya. Firman Tuhan katakan bahwa seorang istri itu seperti kapal saudagar, gitu ya. Kapal saudagar itu beda dengan kapal perang, gitu ya. Kalau kapal saudagar itu kedatangannya itu membawa satu sukacita, ya. Ketika ada kapal saudagar itu berlabuh, gitu ya, di satu pulau, pasti di pulau itu begitu sukacita, dinanti-nantikan kehadirannya kapal saudagar itu, karena membawa barang-barang yang tidak ada di dalam daerah itu, di pulau itu tidak ada, maka dia menanti-nantikan kapal saudagar itu. Nah, seorang istri seperti pohon anggur itu, dia juga dinanti-nantikan oleh keluarganya. Nah, pertanyaan saya di rumah, itu suamimu atau anakmu seringkali bertanya, "Mah, ketika kita pulang, ya kita pergi gitu ya, kapan pulang?" Tanya seperti itu, atau malah justru kita ditanya begini, "Kapan ibu pergi? Kapan ibu? Kapan lu mau?" Sing suwi lek lunga ta. Atau seperti itu, atau justru kedatangan kita ini dinanti-nanti yang ada di rumah, ya. Tanda istri seperti pohon anggur itu kedatangannya itu dinantikan, gitu ya. Jadi dia membawa satu hal yang begitu memberkati di dalam rumah tangganya, gitu. Ya, kalau kapal perang itu beda lagi, ya. Nanti ibu-ibu boleh dicek ya.
sudah jadi kapal saudagar seperti yang firman Tuhan katakan, atau menjadi kapal perang. Kapal perang kan kalau suaminya datang atau anaknya datang gitu ya, langsung senjatanya itu dikeluarkan, ditembaki gitu. Nah, kalau ibu-ibu di rumah masih seperti itu, berarti itu masih jadi kapal perang, bukan kapal saudagar. Nah, dicek ya ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu ingin menjadi kapal saudagar yang dinanti-nantikan dan kehadirannya itu berdampak di dalam keluarganya, ibu-ibu di sini ada sekalian juga ini saya menghimbau gitu ya. Saya dulu juga bukan menjadi wanita seperti kapal saudagar, apalagi menjadi anggur yang tumbuh subur di dalam rumah, karena saya percaya waktu itu ketika saya tidak menjadi seperti pohon anggur yang subur, wah suami saya ini melangsat kemana-mana ya. Bukan dulu Bu, saya tadi juga katakan kamu seperti apa, seperti kampret itu dulu Bu, bukan sekarang. Kalau hari ini kampretnya sudah kabur gitu ya. Ya karena saya percaya suami saya terus berproses sampai dengan hari ini ke arah kesempurnaan itu. Belum sempurna tapi terus berproses, mau terus berproses seperti itu. Dan saya belajar untuk menjadi istri yang seperti pohon anggur. Ibu-ibu, untuk lebih detailnya bagaimana menjadi seorang istri yang menjadi seperti kapal saudagar, nanti ibu-ibu bisa ikut di camp pembinaan wanita bijak bersama Bu Agung yang ada di tempat ini. Seperti itu. Sudah atau lagi? Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang harus kita belajar. Nah, maka dari itu baik wanita, istri maupun suami, terutama dimulai dari pria juga ya. Bagaimana istri nanti boleh benar-benar menjadi penolong buat suaminya ya. Kalau kapal perang itu mang bojone jalan dengar melawan wis dibret. Tapi maksudnya maksudnya apa nih Bu? More. Wali orang boleh udah lama nih Bu. Kok mulai nyampe ini kok buka duit bawa semangat apa burung? Bulan kabar nyebut gawe apa sih kok kerjane opo ae wis terus dibret wis. Ora sido mulai itu betul. Nah, coba kira-kira ibu-ibu bojomu betah kerasan di rumah muka. Kowe betah ning warung apa di rumah? Warung. Iya ta. Aku biyen ya, aku dulu sebelum mulai ya podo. Aku biyen betah ning warung, isuk awan sore bengi nek warung kopi petuk kancane lan cekakan dan sebagainya ngono kuwi. Kowe nang di rumah gak betah. Bojoku mulai toko-toko wis nesu-nesu ngene wis rasa budal nek daraya. Tapi saiki aku ning warung kuwi kok heran. Wis pirang taun ya gak ning warung. Ngombe kopi enak digawe ning omah, betah. Kenapa? Ada betul-betul pemulihan suami. Amin. Menjadi baik, istri menjadi dampaknya kalau pria berubah. Kalau prianya gak berubah, abot, bojo kan berubah. Ya, pria-pria ngomong, katakan dimulai dari saya. Berkata Sumanto juga ngomong dimulai dari laki-laki. Setiap laki-laki. Amin. Saya ngantuk keplang tadi. Kok gaya doa tuh ngantuk. Dan Pak Ibu guyon ya Pak. Karena saya ini orangnya gereja jadi orangnya gereja seneni Pak Dito. One, two, three. Yes. Oke, nah berikutnya dampak pria yang diberkati Tuhan itu akan menjadikan setelah istrinya anak-anak. Makanya itu bukan slogan, ini kebenaran. Anak-anaknya akan menjadi apa? Anak-anak yang apa? Tunas seperti tunas pohon zaitun di sekitar menjadi generasi, ya generasi masa depan yang perkasa, yang
prinsip yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Penting nggak ini? Mau nggak anak-anakmu menjadi anak-anak, menjadi generasi yang kuat, perkasa di bumi ini? Maksudnya kuat dalam prinsip, kuat dalam iman, kuat dalam karakter. Ini penting sekali. Dimulai dari mana? Katakan, saya pria. Amin? Amin? Mau? Boleh mau hebat kayak apa? Anakmu merucut, mumet. Betul nggak? Hari ini pria banyak tidak berfungsi, tidak betul-betul menjadi saluran berkat. Anak-anak dimulitkan oleh apa? Gadget, merusak HP otak. Itu merusak PFC, Brain Performance Project, supaya Anda ngerti. Mau? Bayar Pak. Kira-kira Tuhan Yesus untuk menolong kita bayar tidak? Yesus bayar, bayarnya orang karo Mas perak yang atau sampean ini. Betul enggak? Bayar dengan darah. Orang itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Wis masalah tambahnya urusan itu kan. Yang penting dia melakukan bagian Allah. Nah, saudara, ini dampak pria dibolehkan istri seperti pohon anggur, anak-anak menjadi generasi yang kuat, ya, seperti tunas pohon zaitun, saudara, pohon kekekalan pohon zaitun itu. Waktu Nabi Nuh, ya, berada di atas kapal, air sudah menenggelamkan semua mati. Waktu burung dilepas tanda sudah ada tempat bersarang atau belum, saudara, ternyata burung itu bawa tunas pohon zaitun, kabeh matek pohon zaitun terkubur. Buktinya burung itu bawa kembali tunas pohon zaitun. Ditebang koyo piye tetap urip dikelepne koyo ini, tanda anak-anak yang kuat yang tetap tegak di tengah masa yang sukar. Karena akhir zaman akan terjadi masa yang sangat sukar. Siapa yang ambil tanggung jawab ini? Katakan, saya pria. Amin. Bantu Tri? Yes. Itulah pria Kristus, itulah pria sejati. Makanya dikatakan kesempurnaan seorang pria adalah ketika pria itu serupa dengan Kristus. Pria yang dewasa, pria yang bertanggung jawab, pria yang takut akan Tuhan, untuk melahirkan generasi lain, generasi yang perkasa di bumi ini. Orang mau pintar tak, nah imannya beleset kira-kira gitu. Percuma nggak? Buat sekolah ini pintar, percuma nggak? Nggak sampai beleset. Akasnya beleset nggak sih? Banyak sudah. Karena itu duwe lagi pelayanan pria ini, pria ini penentu, kunci berhasil ini cekal sih di bangsa dicekal dalam dunia ini menjadi tempat perebutan kita. Maka pria iblis tahu, kerajaan gelap tahu, pria ini punya potensi yang sangat besar, ya. Oke, nah, jadi Bapak Ibu, next, bagaimana menjadi pria sejati yang menjadi saluran berkat? Saudara, 3 kunci ini tidak mungkin kita kerjakan terus kalau kita tidak melakukan bagian yang kedua. Ya, ini adalah caranya, metodenya, metode Alkitab, metode kerajaan Allah, juga metodenya Tuhan Yesus sendiri. Untuk pria bisa berjalan takut akan Tuhan, hidup dalam hadiratnya terus menerus, saudara, berjalan menuju jalan yang ditunjukkannya, hidup dalam rumah Tuhan, maka pria harus punya gaya hidup murid sejati melalui pemuritan. Katakan pemuritan. Ya, nah, murid sejati itu ikut Yesus. Katakan ikut Yesus. Ya, katakan saya murid Kristus. Ya, jadi bukan ikut siapa-siapa, sebenarnya ikut Kristus. Cuman perlu ada orang yang membina, memuridkan. Siapa? Orang-orang yang terlebih dahulu sudah menjadi murid Kristus, untuk hidup takut akan Tuhan, berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya, untuk terus hidup di dalam rumah Tuhan. Disitulah dibangun melalui pemuritan. Karena murid Kristus memiliki 3B. Gaya hidup menurut Kristus itu 3B. Katakan 3B. B yang pertama, bersama-sama katakan berjalan bersama Kristus. Murid itu dari kata matetes, artinya apa? Ikut Yesus. Berarti harus apa? Berjalan bersama Kristus. Pendak minggu atau pendak hari?
Setiap hari atau setiap minggu? Ya, kalau aku panggil Pak, ikut saya, anggap saya Yesus, ikut. Ini dicoba ya kan, macam gak kerungu. Ikut itu seperti ini maksudnya, matetes murid itu. Berjalan bersama Kristus, dia berarti ngikuti saya terus kemanapun saya pergi, betul? Ya, dia selalu sadar, orang dia hidup dalam hadirat Tuhan, melihat bahwa Allah ada di depannya, Allah ada di hadapannya, Allah sedang menyinari wajahnya dan memberi dia kasih karunia, sehingga dia dimampukan untuk terus berjalan dari kebenaran kepada kebenaran oleh karena pertolongan Roh Kudus. Pak, ikut saya. Murid ikut. Aku menggok melok, ikuti saya terus, nempel terus. Murid ini gimana? Nunggu. Kalau nunggu kesel soalnya. Ya, nah aku berdiri, dia malah berdiri. Aku turun, dia malah turun. Murid ini gimana? Ikut kemanapun arah Yesus. Betul? Terima kasih Pak. Nah, kita ini sudah berjalan terus bersama Yesus kan? Sudah atau belum? Sosok melok Yesus, sosok melok setan. Bersih Roh dewi ya. Mulai malam ini semua harus berjalan bersama Kristus. Untuk berjalan bersama Kristus perlu orang lain. Ini baik hubungan secara pribadi. Ya, orang diri itu artinya hidup dalam hadirat Tuhan bersama dengan Kristus, berjalan bersama Kristus. Terus kemudian hidup di bawah otoritas Kristus untuk memuliakan Tuhan. Ini up. Nah, Bapak Ibu gimana hubungannya dengan Kristus setiap hari? Aja ini gereja nyembah terus bar mulai di minggu gorong sampai Senin metu gereja ning lapangan sehingga koncone wis mikir. Nah, ikut Kristus berarti terus sadar bahwa Tuhan ada di hadapan saya. Amin. Bahwa Tuhan melihat apapun yang aku lakukan, itu takut akan Tuhan. Maka harus berjalan bersama dengan Kristus. Kemudian B yang kedua, belajar. Katakan belajar. Belajar dari siapa? Kristus. Dari Kristus. Malam hari ini Bapak Ibu sedang belajar dari Kristus. Ya, saya hanya seorang pemurid yang juga adalah murid Kristus yang mengajar memang, tapi Bapak Ibu setiap hari ya saya juga sebagai murid Kristus belajar dari Kristus. Belajar dari Kristus dari apa? Dari firman-Nya. Maka mesti baca firman setiap hari. Umatku binasa karena gak belum belajar. Orang ngerti, orang dong. Bisa jadi seorang berkat. Dalane salah. Gak melaku menurut jalan itu. Mergo gak tau maca firman, gak gelem belajar. Makanya punya hati murid mau belajar. Kalau sampean hari kita lihat wajahnya ada orang-orang yang mau belajar, sampean diberkati gak? Dong dah, oke. Mergo belajar mau sinau bareng. Makanya sekolah dikongkon sinau belajar kelompok. Ini metode Tuhan Yesus yang disebut Hafruta, persahabatan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa bertahan di tengah aniaya, tekanan, penderitaan. Kenapa? Mereka belajar dari Kristus dan mereka menjadi sebuah rumah Tuhan, komunitas sahabat yang sepakat. Matius 18 ayat 19 dikatakan, jika dua orang sepakat apapun yang didoakan akan dikabulkan oleh Bapa. Matius 18 ayat 20 dikatakan, saudara, tergenapi. 2-3 orang berkumpul sepakat dalam komunitas, saudara, Tuhan hadir. Sadrak, Mesak dilempar ke dalam api karena mereka adalah Hafruta yang sepakat. Kalaupun Tuhan itu tidak menolong, Daniel pasal 3, aku tidak akan menyembah patung. Raja Nebukadnezar tolak, mentah-mentah, campakan ke dalam api. Ngobong, mereka tidak terbakar, justru menari-nari di atas api. Raja melihat, bukankah tadi 3, sekarang menjadi 4. Siapakah orang keempat itu? Itulah Allahnya Sadrak,
kafruta, sepakat dalam pemerintah, mengalami kuasa. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Kapan Tuhan hadir? 2-3 orang berkumpul. Dan malam ini Tuhan hadir kan? Nah, firman ketika ada di situ Tuhan hadir. Roh Kudus yang akan mengajar kepada setiap kita, karena Dia adalah Roh kebenaran. Dia akan mengingatkan kita terus apa, maka perlu tiap hari belajar dari Kristus, belajar dari firman-Nya secara pribadi. Maka kami punya gaya hidup nanti pemuritan camp pria sejati. Ada materi untuk khusus pria, di mana pria diajar untuk bertekun dalam firman setiap hari bersama kelompok. Ini metode yang sangat-sangat menolong, dan ini adalah metode belajar terbaik di dunia. Israel sampai hari ini pakai pola ini. Kafruta. Kalau tidak percaya Anda boleh search di Google. Kafruta, persahabatan sejati. Saling nolong, saling belajar. Kami bisa kuat karena kami hidup dalam komunitas persahabatan. Inilah rumah Tuhan. Inilah yang kita bangun, yang kita terus lipat gandakan, diperbanyak. Ya. Nah, saudara, belajar dari Kristus, belajar dari firman-Nya secara pribadi dan korporat, perlu secara bersama-sama. Karena firman Tuhan ketika di-sharingkan jadi semakin kaya. Ayat ini sampai mungkin bolak-balik ngocok, tapi begitu Anda dengarkan malam ini saya sampaikan, beda nggak? Ada sesuatu yang baru nggak? Iya. Nah, maka dari itu disitulah Kristus dengan segala perkataannya itu memperkaya kita, sehingga kita penuh dengan hikmat yang dimulai dari takut baliknya akan Tuhan, karena punya hikmat, ya, kemampuan untuk melakukan. Karena enek kancani sampai latihan, wes ini mulai olahraga SR berisu melayu-melayu kira-kira. Ketuanya ngomong dino pertama semua wes kene sing budal mangga budal. Rong dino tahun seminggu arek dewi. Arep ngeden-ngeden dewi mencret. Bener. Nek kancane semangat tuh kan? Semangat. Semangat. Pokoknya nggih kaos SR kabeh. Oh, cek. Luar biasa dikerjakan ya. Ya, nah, hanya orang yang terus konsisten jalan bersama Yesus, belajar dari Yesus, maka dia akan berubah serupa dengan Kristus. Amin. Nah, ini caranya. Nek pingin praktek, Bapak Ibu, Bapak-bapak sih, Ibu kamu belum tahu, belum. Oke. Sing wis karuan nek panjenengan. Wis sing wis tau melok camp termasuk. Tadi kan ada sing angkatan 7 buri kayak masih yang kecil. Dewi melok neh Mas. Wis tau praktek 3 minggu. Belajar belum? Ikut lagi. Ya. Nah, yang sudah pernah ikut boleh ikut, boleh. Nanti tanggal 12-13 Juli kita akan ya bersama-sama praktek ini gimana? 3 bikin nanti ada materi-materi yang baru, yang diperbarui. Ya, saya minggu Pak Bagio, Pak Trisulo, ya juga termasuk Pak Gembala. Mungkin kalau ada direferensikan silahkan monggo. Kami bukan gereja dan tidak pernah memindahkan gereja. Di wiran di gedung gereja orang enek perpuluhan, enek kolektor ya saudara ya, setuju? Belajar bareng-bareng melok Yesus. Amin. Karena hanya ketika kita mau menjadi murid Kristus lah kita akan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi saluran berkat. Amin. Sinaune karo sapa? Tuhan Yesus. Melalui apa? Firman. Piye to dadi pria? Kenapa apa to masalah pria? Apa to dosane pria sing perlu dirubah? Apa to fungsine pria? Pria kudu piye to karo bojone? Pria kudu piye to karo anake? Ayo dicek, aku biar tak pikir sampai aku kurang ngomong, kurang sejati. Aku harus bertobat minggu ini gereja, aku harus majelis. Tapi nyata nih. Kayak kalau mencoba diri. Nah, maka dari itu mari kita mau sama-sama merendahkan hati. Saudara, saya kesini bukan untuk promosikan. Saya cuma memberitakan kabar baik. Kemuliaan pria menentukan pemulihan segala sesuatu. Berkat atas rumah tangga dimulai dari laki-laki yang takut akan Tuhan. Bagaimana laki-laki yang
kita ikut perlu belajar 12 sesi. Mau? Yang siap mau belajar? Bisa. Ora usah dipaksa. Kasih karunia Tuhan. Sing gelem angkat tangan, Pak Gub, aku sing bayari. Ayo sing angkat tangan. Mau budal ikut kan? Melok neh, angkat tangan aja ngene kok. Semenjak lanang sing tugas. Berdiri maju aja, Pak. Benar sama cuma dititeni. Pak Bagio sama jenenge. Saya angkat tangan ae. Yang mau ikut lagi masih kok melok. Wes pokoke nek gratisan iki. Kok lek numpake ben ditumpane Pak Bagio tumpane cikar. Ayo. Ayo angkat tangan sing dhuwur. Kok dilapori Dek kan udah surga. Oke, ada lagi yang di luar? Silakan monggo. Nanti tanya namanya Ya. Oke Pak Bagio, kita jenengi sitok-sitok. Oh ya wes. Oke, terima kasih ya. Saudara, ini bukan cara dulu boleh los. Saudara jangan pernah berpikir ya kami nggak ada kepentingan apa-apa. Ya, saya hanya mau membagikan bagaimana kasih karunia Tuhan kebaikan Tuhan lewat pemulihan pria. Ya, next. Saudara, saya mau saksikan bagaimana sejak saya tidak sempurna sekali lagi. Sejak Tuhan pulihkan saya 2009, saya terus mau menjadi murid Kristus praktek 14 tahun. Apa wis ora gurung cek kegagalan. Karena kesempurnaan seorang pria itu ketika serupa dengan Kristus. Ceken gue serupa Kristus gue. Ngomong kiri kanan ojo kemelenet. Setuju? Ojo merasa aku wis apik, aku wis tobat, aku wis pelayanan, aku sik ceken sik melok belajar. Ya. Nah, Saudara puji Tuhan. Setelah saya mengikuti pemuridan pria ini dan mau terus jadi murid Kristus, ini dampaknya luar biasa. Oke. Ya, nanti Pak Agung. Kurang satu, Pak. Oh, aduh semangat. Oke, ibu-ibu yo oleh jaluk brosure, bojone melo. Betul tuh, Mo? Oh, teng Kalimantan. Oh, gitu. Oke. Konuli. Masa aku marah ya, Mas. Nah, Saudara, jadi gini. Saya mau saksikan bahwa ketika saya mengalami pelayanan ini pelayanan yang betul-betul tidak ada tendensi, saya juga nggak ada sesuatu udang di balik rempah. Dan semua teman-teman di sini melayani dengan pengorbanan. Nabur karena mengucap syukur, bukan supaya diberkati, karena mengucap syukur Tuhan baik, ya. Makanya aku ngomong, Pak Gub, ora usah PKP, aku datang untuk melayani. Ya, guruku yang ngajari ngono. Yesus ngajari piye? Aku datang untuk ora golek PK. Setuju? Bahkan gelem bayari. Ya. Nah, Saudara gitu. Sejak saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan yang tidak sempurna ini, saya sangat bersyukur. Ya. Nah, anak-anakku pun juga mengalami. Saudara, ini adalah foto karyawan dari anakku, juga karyawanku. 90% adalah orang-orang yang belum percaya. Tapi inilah misi gereja kita. Saya tidak kristenkan mereka, tapi mereka kami muridkan, kami ajarkan tentang nilai-nilai Injil Kerajaan Allah. Rumah Tuhan, keluarga saya bukan hanya diberkati, tapi menjadi saluran berkat, bahkan menjadi pusat solusi. Saya dapat katakan 100% mereka bermasalah. Mesakit, tenang. Anak-anak muda generasi muda, hancur. Kenapa? Keluarganya hancur. Kenapa? Bapak hancur, ibu hancur. Cerai musuh, kerasan adik luar biasa. Nah, kami
mau jadi bapak dan ibu buat mereka. Bisa dibuka Pak videonya. Kami ada semacam training, bahasanya training, tapi sebenarnya ini adalah ibadah. Building positive attitude, kami bekali mereka bagaimana membangun attitude, karena attitude menentukan masa depan. Dimulai dari perubahan pikiran. Kami berikan 10 prinsip nilai-nilai kebenaran untuk membangun sikap yang positif, sikap yang benar. Nah, kami latih, kami bekali. Semuanya dari mana? Dari firman. Raja telah dihadirkan kebenaran. Tak praktek gampang, luar biasa. Ya, silakan. Ada sekitar 80 berapa ya Pak? Ya, 83 karyawan. Anak saya punya 18 outlet. Tutulan ayam geprek 10.000. Aku sama Pak Didik Mitra, tahu tak Didik habis kukus industri ada 15. Aku serato ngitung duit terus melayani mereka. Nah, ini anak mantu saya muridkan anak-anak saya juga untuk melayani jiwa-jiwa. Kami orang-orang biasa, orang-orang yang bekerja setiap hari bersama dengan mereka. Kami memberikan rasa kepada mereka bahwa kita ini adalah keluarga. Banyak di antara mereka merasa punya keluarga tapi tidak punya keluarga. Banyak mereka yang merasa punya bapak tapi tidak punya bapak. Ada ibunya, ada ibu. Tidak pernah merasakan semua. Ya, ini adalah ibadah. Karena apa? Bersama-sama. Saya percaya, sekalipun tidak di gedung gereja, ini tajak camping, dijak latihan, tapi semua game permainan itu ada nilai-nilainya. Mereka mengatakan bekerja adalah ibadah, bukan hanya sekedar mendapat uang. Rusaknya hubungan akan merusak semuanya. Ketika hubungan rusak, semuanya rusak. Simulasi. Ini bicara tentang kerendahan hati. Banyak orang yang bisa rendah. Banyak orang gak jujur. Mereka kami latih, mereka simulasikan semua. Ketika yang lain tidak benar, saya memilih tetap benar sekalipun mahal dan sulit harganya. Mereka dibawa dalam hadirat Tuhan, saling mendoakan. Sing padha sangat dijungi kata. Mereka dilawat Tuhan. Ini gereja. Saling peduli. Melatih. Kami ajari mereka. Mereka menjadi kuat. Kami masak bersama, makan bersama. Satu nggak makan, semua nggak makan. Satu makan, semua harus makan. Itu nilai. Buang semua keegoisan. Kita membangun manusia roh, jiwa dan tubuh. Persembahkanlah tubuhmu. Harus tubuh itu harus sehat. Nek sehat bisa melayani kan? Perai Pak, gak melayani saya waktu mikir. Kami ajar mereka untuk menjaga harta tubuh belora. Mereka diperhadapkan dengan tantangan sebuah misi dikerjakan bersama. Karena masa akhir zaman masa yang sukar, banyak hal yang
tidak mungkin sepertinya bisa dikerjakan dan diselesaikan. Tetapi ketika mereka lakukan bersama final challenge ini, mereka berhasil juga. Oh, karena ada hikmat dari Tuhan. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau jenengan keluarga diberkati, berdampak jadi saluran berkat, nama Tuhan diberkati. Setelah acara baru 1 bulan, 4 orang terima Yesus. Saudara, saya nggak mau yang mereka untuk jadi Kristen. Mereka datang, Pak, saya punya masalah, Pak, saya rumah Tuhan jadi solusi karena ada Injil. Amin. Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jangan punya Injil nggak? Punya? Percaya Injil? Tidak percaya Injil harus sebagai Kristen. Benar? Doa, kita ini punya kekuatan yang sampai menyelamatkan. Kekuatannya siapa? Kekuatannya Allah. Gak main-main. Tuh ini ya. Ayo semua beritakan Injil melalui hidup kita dengan menjadi murid sejati untuk kita praktekkan 3 tadi. Ya, dimulai dari saya. Katakan dimulai dari saya. Dimulai dari rumah saya. Amin. Mari kita mengikuti berdoa. Jangan takut sih. Mau sepertimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita masuk ibadahnya. Biarkan Roh Kudus boleh mengingatkan, menegur setiap kita melalui firman-Nya. Kalau malam ini Bapak Ibu ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, kok pulang boleh bertobat, kok pulang boleh mengalami kebahagiaan. Mari kita bukan hanya mau menjadi orang-orang yang mendengarkan, tetapi melakukan firman itu, praktekkan kebenaran, agar setiap kita bukan hanya menjadi orang-orang yang diberkati, tapi benar-benar menjadi orang-orang yang menjadi saluran. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang mau terus berjalan menurut jalan yang Kau tunjukkan, dan kami mau tetap tinggal di rumah Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu. Kami berjalan bersama-Mu Kristus.
berjalan bersama Kristus setiap hari, setiap waktu, yang mau terus belajar dari Kristus melalui firman, dengan kau punya disiplin rohani bertekun dalam firman, baca firman itu setiap hari, dan kau mau berubah serupa Kristus. Kau boleh taruh tanganmu di dada, kau usah lihat kiri kanan, agar kau boleh berubah serupa dengan Kristus. Ampuni kami, kami mau diubahkan. Mari kau boleh berdoa, kau boleh datang kepada Dia. Jika masih ada dosa, ampuni dosa. Percaya Tuhan, saat kami mengakui dosa kami, Kau setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kami, bahkan Kau akan menyucikan kami dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi. Jangan Yesus, saya minta Tuhan bantu doakan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, tolong. Jangan khawatir tentang apapun juga itu. Yang Tuhan gak pernah meninggalkan sendiri. Tuhan tetap setia. Dalam nama Yesus, jangan lawan kami Tuhan malam ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sekarang ya, mari kau yang punya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan kau pakai hidupku itu lagi. Tuhan tolong setiap pergumulan. Jangan Tuhan, dalam nama Yesus, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Aku Pak Kristus membantu Bapak Dio, doakan yang lainnya. Terima kasih Bapak, doakan mereka, hampiri mereka, doakan mereka, peluk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau malam ini mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni orang-orang yang beriman. Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Dalam nama Yesus. Jangan. Yesus, seru kami nama. Kami Yesus, kami Yesus. Tuhan Yesus, kami sanggup dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan kami lawan kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa. Biarlah Roh Kudus mencurah, buka hatimu, izinkan Roh Kudus untuk tinggal, untuk memimpinmu, untuk menolongmu, untuk menuntunmu, untuk memampukanmu. Yang mengalirlah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Buka hati
bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Segala puji, segala syukur kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi setiap kita yang sudah mengalami glory kemenangan, sama-sama kita katakan amin. 1, 2, 3. Pria sejati, wanita bijak, apa luar biasa. Silakan duduk, terima kasih. Silakan duduk. Haleluya, saya kembalikan. Haleluya, merasa terberkati oleh firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya sedikit kesaksian ya Bapak Ibu ya. Suami saya mengikuti Pria Sejati pertama kali. Sebelum suami saya mengikuti Pria Sejati, beliau adalah pria yang egois, pemarah, tidak pernah mengerti dengan keluarga, mengerti tapi belum paham sama sekali, kurang sensitif. Tetapi ketika suami saya Pria Sejati, beliau mempunyai perubahan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dulu suami saya berawal dari agama Islam. Kini puji Tuhan, suami saya bisa melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Terutama kesabaran hati suami saya dipulihkan. Kepahitan yang selama 33 tahun suami saya berpisah dengan bapaknya. Selama ini dia memiliki kepahitan, tidak pernah bertemu, bahkan tidak pernah dirawat oleh ayahnya. Tuhan memberikan mujizat selama 33 tahun. Dan beberapa bulan kemarin keluarga kami dipulihkan, kami dipersatukan. Itu karena kasih kuasa Tuhan. Dan saya ingin Bapak yang ada di sini, bahkan di luar sana, bisa merasakan lawatan Tuhan, perubahan, pemulihan terjadi di setiap keluarga kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Apapun permasalahan kita, kita percaya kita mau berserah kepada Tuhan. Janganlah getar bersama
utangku menewai bayar. Ya mau disaur. Puji nama Tuhan. Kini tiba saat sebelum kita akan menerima berkat Tuhan yang akan ditutup oleh Bapak Untung. Tapi sebelum itu saya mempersilahkan kepada Pak Bagio sebagai tuan rumah untuk memberikan satu patah dua kata. Monggo Pak Bagio, saya persilahkan untuk di tempatnya. Cair. Puji Tuhan yang luar biasa. Hanya sedikit apa yang mau saya sampaikan. Waktu tadi mulai jam 5 ini kok ono kasih teko. Ternyata Tuhan campur tangan luar biasa. Itu sangat membanggakan kita semua, dan tentunya Tuhan akan sangat bangga dengan para bapak-bapak yang nanti suatu saat akan dipulihkan bersama kita semua. Bukan berarti yang sudah pulih ini terus kemudian terus pulih, kadang ya juga barang. Itu aja, terima kasih kehadirannya semuanya. Saya yakin suatu saat kalau ada event-event seperti ini lagi, Bapak Ibu rindu untuk bertemu, karena dengan komunitas kita bisa menjadi kuat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tangan dong Bapak Bagio. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita sebelum kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk menjadi pemulihan, menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga ibadah pembinaan malam hari ini dapat berjalan dengan baik, hikmat, tekun, dan fokus. Ya Bapak, kami ucap syukur karena pada malam ini kami telah dapat mendengarkan firman Tuhan tadi ya Bapak. Kiranya firman Tuhan yang kami terima tadi dapat tertanam di dalam hati kami. Dengan firman Tuhan ini Bapak, kiranya iman kami terus bertumbuh, berubah,
sehingga hidup serupa Kristus. Bapak, kami mau terus untuk membangun manusia rohani kami dengan disiplin-disiplin rohani setiap hari. Dan Bapak, kami juga mau mensembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menggembirakan hati Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ya Bapak, kami mau terus ya Bapak, dan tuntun Tuhan bimbing dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak, agar kami terus bertumbuh dalam menghadapi segala tantangan dunia ini. Ya Bapak, selanjutnya kami juga mau terus hidup di dalam komunitas, di mana komunitas ini adalah sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya, sehingga kami di dalam komunitas saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menasihati, saling mendoakan, saling, sehingga kami masing-masing dan di dalam komunitas dapat menjadi garam dan terang, menjadi mercusuar dan juga menjadi pusat solusi bagi orang-orang di sekitar kami semua. Ya Bapak, mengucap syukur Tuhan telah memberi berkat-berkat yang melimpah kepada kami, Tuhan memberi kebaikan-kebaikan kepada kami, dan Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Sebagai wujud ucapan syukur kami ya Bapak, pada malam hari ini kami mengumpulkan persembahan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini ya Bapak, Tuhan terima, Tuhan sucikan, Tuhan berkati, supaya dapat berguna bagi kelebaran Tuhan di dunia ini melalui RMI Pusat, RMI Wilayah maupun RMI Area Malang. Bapak, sebentar lagi kami juga akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya di dalam perjalanan pulang kami Tuhan lindungi terus dan sertai, Tuhan iring, dan juga Tuhan dahului perjalanan kami, sehingga perjalanan kami dapat selamat dan kami selamat tiba di rumah kami masing-masing bertemu dengan keluarga. Ya, demikian Bapak, doa dan permintaan kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sempurnakan doa kita dengan kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan, kuasa dan sampai selama-lamanya. Berkatilah saudara-saudara hari ini, biarlah cinta kasih daripada Tuhan Yesus, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu, dalam keluargamu, bahkan boleh mengalir di sekelilingmu. Dan Allah malam ini sedang menyinari setiap kita dengan wajahnya, memberi kita kasih karunia. Allah terus menghadapkan wajahnya di hadapanmu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan mengucap syukur katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang. Sebelum pulang monggo ibu-ibu, bapak-bapak, kita foto sebentar. Kita mau membuat kenang-kenangan dulu sebelum kita berpisah. Ayo, lewat sebelah sini, ini dari sini. Ayo,
Dah. Ayo, ekspresi. Satu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Dah. Sekarang video ya. Pak, sama slogannya Pak ya. Itu nggak di Om Yaya? Video ya. Ya. Apa kata-katanya, apa videonya? Soundnya, Oh ya. Yes. soundnya dimatiin aja. Soalnya mati dulu. Diklik dulu baru ngomong. Iya. Ya. 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 Atas ya. Pak Kadarman agak. Oke, Jajal ya. Ya. Nanti terakhir masih semangat. Ya. Lo pakai rem kamelan lo. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes. Oke. Semangat. Aku klik dulu ya. Ya. Udah yuk. Nanti gini, masih semangat terus, beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh ya, ayo. Oke ya. Ayo. Kameranya, videonya terus naik ke atas atap ya, Mbak. Oh ya. Nanti gini ya. Ya. Oke. Oke. Yowes, ayo. Ya. Kamera action. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes. Masih semangat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nantinya